وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, malam ini tim Ruqyah Trans 7 menayangkan kisah saudara-saudara kita yang ingin melepaskan diri dari gangguan jin akibat perbuatan dari pasien atau keluarga yang mengundang makhluk tak kasat mata. Untuk mendalami kasus, saya, Ustadz Muhammad Faizar, langsung menuju kediaman keluarga Ibu Yuni. Terapi Ruqyah difokuskan kepada Ibu Yuni sebagai pusat gangguan. Konsentrasi Ustadz Muhammad Faizar ditajamkan. Ibu Yuni pun mulai menunjukkan tanda-tanda adanya jin yang bersarang di dalam tubuhnya. Jin tidak berbicara, tapi makhluk gaib ini membuat Ibu Yuni seakan-akan menolak dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Faizar. Bapak, sini Pak, sama Ibu. Kali ini, terapi Ruqyah Syar'iyah juga melibatkan kedua orang tua kandung Bapak, Ibu Yuni. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني. Perlahan-lahan gerak-gerik wanita 35 tahun ini pun berubah. Tubuhnya kini menyerupai seekor hewan reptil yang melata di tanah. Gerak-geriknya menjadi waspada dengan kami yang ada di sekitarnya. Sementara Ustadz Muhammad Faizar melanjutkan dengan meruqyah ibu kandung dari Ibu Yuni. Dan lihatlah reaksi yang dilakukan oleh jin di dalam tubuh Ibu Yuni. Keluar kamu yang di sini. Yang ganggu lambungnya selama ini. Ini anaknya juga jangan diganggu. Ya. Suaminya juga kamu jangan diganggu. Ayo keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rupanya, jin telah bersarang dalam satu keluarga ini. Kondisi sakit gangguan lambung yang dialami oleh Ibu Rusmini serta sakit kulit yang diderita oleh Bapak Sumar Arianto juga ulah jin jahat dalam upaya memanipulasi keluarga ini. Untuk mengetahui kisah awal gangguan Ibu Yuni, mari kita dengarkan ceritanya. Ya, Ibu Yuni, awalnya pernah mengalami gangguan itu sejak kapan Ibu Yuni? Saya dari kecil sering mengalami kesurupan. Sampai SMA juga sama, sampai saya susah buat jalan. Adapun gangguan yang dialami oleh Ibu Yuli sendiri, sebenarnya tadi kita bisa lihat dari beberapa reaksi yang mana itu menunjukkan jin ini suka berusaha untuk menjauhkan antara Ibu Yuli dengan ibunya. Kini tahapan pengobatan benar-benar dituntaskan terhadap Bapak Sumar. Gangguan sakit kulit yang kerap menyerang dan tidak kunjung sembuh rupanya wujud teror gangguan jin. Kenapa ganggu Mbah Kakung? Kenapa ganggu Mbah Kakung? Ini pemirsa, herpesnya disebabkan sama makhluk ini, jin yang ganggu ini. Pak, sampun penak. Ya pemirsa, sekarang setelah kita mengobati Mbah Kakung ya, kita akan mengobati Bu Yuni dan juga Mbah Rusmini. Nah kalau Mbah Rusmini kita menggunakan kurma yang sudah di blender dengan sedikit campuran garam ya, serta minyak VCO. Kemudian untuk Bu Yuni kita menggunakan madu dan juga habat karena secara fisik kami melihat ada masalah di area jantung serta lambung dan limpahnya. Oleh karena kita menggunakan dua herbal yang simpel ini, tapi insya Allah manfaatnya besar.
Campuran bahan herbal untuk menyempurnakan terapi Ibu Yuni dan juga Ibu Rusmini telah dimakan. Dan reaksi rasa sesak langsung terjadi. Sesak, habis makan langsung sesak. Ya pemirsa, jadi kalau misal nanti kalau Anda mencoba ramuan madu dan juga habatus sauda, kemudian tiba-tiba langsung mampet hidungnya, tidak usah khawatir. Justru itu tanda baik bahwasanya obat bereaksi dengan baik dan maksimal insya Allah. Apalagi jika dibarengi dengan ayat-ayat ruqyah. Tak hanya gangguan fisik yang kerap dialami oleh kedua orang tua kandung Ibu Yuni. Dalam kondisi tertentu, Ibu Yuni juga kerap melihat beberapa penampakan yang tidak wajar. Bu Yuni ada mengalami mimpi aneh atau melihat indigo atau ada pengalaman di sekitar rumah ini, Bu? Bagaimana? Pernah mimpi itu dikasih bayi. Terus sering lihat kuburan. Saya takut sama kuburan. Kalau di rumah ini sering ada kalau orang bilang penampakan ya, anak lari-lari. Iya. Tapi bukan saya sendiri yang melihat, ada tetangga gitu kan suruh tidur ke sini. Itu ada penampakan lari-lari anak kecil. Jadi pemirsa, sebelum saya masuk rumah ini, ternyata kita temukan ari-ari yang tergantung ya. Ini memang budaya, adat. Tapi saya nggak membahas hukum ya. Intinya yang semacam itu biasanya akan ditinggali sesuatu. Inilah bibit syirik yang ternyata kerap menghantui keluarga Ibu Yuni. Sebagai ikhtiar untuk menuntaskan gangguan jin dan juga wujud pelepasan dari perbuatan syirik, suami Ibu Yuni dengan sukarela menguburkan ari-ari anak mereka di bagian belakang rumah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tadi menurut pengakuan Ibu, ternyata memang ari-ari itu diperlakukan seperti makhluk hidup ketika anak bayinya mampet, ada bagian saluran pernapasan itu yang dibersihkan. Bahkan di sebagian wilayah di tanah Jawa ada yang dikasih lampu. Nah, ini yang seperti yang sudah saya sampaikan, hal yang semacam itu bisa mengundang khurafat dan juga jin. Ketika melihat kejadian tingkah pola manusia yang aneh-aneh seperti itu, setan akan mendekat dan berubahlah dia sebagai wujud anak kecil, meneror, minta dikasih sesaji, minta diberi bubur merah putih, yang kesemuanya ini tidak masuk akal. Roh sudah meninggal, dia sudah tidak butuh makan, sudah tidak butuh minuman, ya dia butuh doa. Tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya yang menyatakan bahwasanya ari-ari ini akan menjadi saudara kembar manusia, ya, atau bisa menjadi korinnya. Korin, ya, karena sebagian kepercayaan masyarakat itu ada yang percaya bahwasanya korin ini akan membantu setiap hajat dan keperluan manusia. Padahal yang namanya korin manusia, yakni korin dari jin, itu semua kafir. Mereka misinya sama seperti iblis, mencelakakan manusia supaya masuk ke jurang neraka. Karena mereka anak buahnya iblis, korin-korin bangsa jin. Adapun korin malaikat beda lagi, dan tidak mungkin ya hari-hari itu jadi malaikat. Beda beda suku cadang dan bahan penciptaannya. Makanya kita pendam. Pak Sumarjo langsung diruqyah oleh Ustadz Muhammad Faizar. Seketika itu juga, gelagat pria 68 tahun ini langsung berubah. Melambung Islam ya? Iyalah. Nah, baca syahadat asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tanpa perlawanan, jin di dalam tubuh Pak Sumarjo langsung menerima keislaman setelah didakwahi. Kini terkuaklah bagaimana jin bersarang di dalam diri Pak Sumarjo. Rasa sepi dan rindu terhadap anak dan cucu menjadi ruang kosong yang diisi oleh jin. Walah. Pak Stefan, mau telepon putranya? Iya. Mau yang telepon yang di mana? Itu yang di Pinang. Yang di Tanjung Pinang? Iya. Ya, Mbak. Akar permasalahan harus dituntaskan. Kini, saya mencoba membantu Pak Sumarjo untuk berkomunikasi dengan sang cucu kesayangan yang tinggal di luar kota. Iya, Mas Egi, ini langsung bicara sama Pak Sumarjo ya. Namanya Mas Kino. Bentar. Halo, Mas Kino nih, Mas Kino. Assalamualaikum. No. Waalaikumsalam. Iya, kok nang ngendi lah wong iki aku tambah nih.
Lah, ya kon tambane. Iya. Sing mari iya wong kesuwen. iya kau balik kapan lagi aku Angger iki kok bali. aku tadi kepengen ketemu karo kok kena iya ngusur aku serpetan nang kene marca Bali. Alhamdulillah, setelah menelepon sang cucu, kondisi Pak Sumarjo membaik. Ya, itu pemirsa, ternyata kita temukan ada wafak di atas rumah ya. Ini baru kita sadari. Kita langsung cabut saja itu. Selain faktor rasa kesepian dari keluarga terdekat, kondisi gangguan jin Pak Sumarjo juga dipicu kebiasaannya untuk berobat dengan cara yang tidak islami. Tanpa disadari, sesungguhnya jimat-jimat kesyirikan seperti ini bisa menjadi magnet untuk mengundang jin dan berdiam di dalam diri manusia. Semua jimat temuan dibakar habis untuk memusnahkan tempat jin bersarang. Pemirsa, sekarang waktunya kita menelusuri rumah yang pernah dikubur para dukun di rumah ini. Pertama di sini ya Bu ya. Khawatir masih ada benda-benda yang mengikat Pak Sumarjo dengan jin, Ustadz Muhammad Faizar mencoba menggali beberapa titik di halaman rumah. Pencarian jimat dilanjutkan menuju bagian dalam rumah. Di sini jauh terlihat lebih jelas bekas penanaman buhul. Ya pemirsa, jenis jimat-jimat yang ditanam seperti ini memang bukan kiriman orang lain, tetapi jenis yang semacam ini bisa masuk ke ranah as-sihrul madfun yang efeknya juga menyamai orang yang terkena santet dengan menggunakan metode tanah. Makanya hati-hati, ada kalanya imbas sihir itu ada kiriman dari orang lain, ada kalanya karena ulah dari si markinya itu sendiri. Jimat-jimat semacam ini haram hukumnya dan lebih baik kalau misal memungkinkan untuk dihancurkan, memungkinkan untuk diambil, maka ambillah. Buhul langsung dibakar untuk menghancurkan sarang setan. Rangkaian minuman herbal akan menjadi penyempurna ikhtiar kesembuhan Bapak Sumarjo. Ya, ruqyah memang terkadang perlu disempurnakan dengan konsumsi herbal yang bisa mengembalikan fungsi tubuh ke dalam keadaan normal. Karena faktanya, jika tubuh dan pikiran sehat, insya Allah setan kafir tidak akan bisa membuka pintu untuk menempati jiwa manusia. Kini kembali Ustadz Muhammad Faizar memijat Bapak Sumarjo sambil menunggu asupan herbal mulai bekerja. Pijatan demi pijatan mulai menunjukkan reaksi asli dari buhul yang pernah ditanam. Pemirsa, ini gunanya untuk meluruhkan seluruh energi-energi negatif dari bangsa jin yang tertanam di area perut Bapak Sumarjo ya. Persis ya, kayak reaksinya agak mirip angsa. Karena tadi yang ditanam itu telur angsa. Angsa atau ayam semacamnya. Biasanya akan lari ke area sini juga. Bismillahirrahmanirrahim. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. minum. Allahu Akbar. Habisin ya. Alhamdulillah, setelah proses panjang, kini kondisi Pak Sumarjo perlahan membaik. Proses ruqyah syar'iyah intensif mulai dilakukan. Pendeteksian pengaruh jin yang menguasai raga Yohan menjadi fokus Ustadz Faizar dan tim ruqyah. Pelan tapi pasti, jin menampakkan eksistensinya. Kini Yohan tak sanggup lagi mengendalikan tubuh dan jurus silat pun mulai ditunjukkannya. Lantunan ayat Al-Quran terus terdengar dari suara Ustadz Faizar. Tapi reaksi lugas tak berhenti diperlihatkan oleh makhluk yang bersemayam di raga Yohan. Bapak sini, baca bapak. Resek kamu jin. Ya pemirsa, ini adalah salah satu jenis dari kesurupan juz'i. Jadi parsial ya. Dan kadang sadar, kadang enggak. Kadang nyala, kadang konslet. Memang inilah salah satu dari bagian dari jenis-jenis kesurupan. Ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga nanti mendapat gelar sebagai jawara. Yohan yang pernah menuntut ilmu kanuragan memiliki gangguan jin yang sudah terlalu lama, sehingga berdampak buruk pada organ di dalam tubuhnya. Ustadz Faizar pun terus berusaha untuk mengatasi keluhan yang diderita Yohan dengan berbagai teknik ruqyah. Pemirsa, karena kadar lendir di dalam tubuh Mas Johan ini banyak ya, maka kita membutuhkan daun gandarusa. Ini ada 21 helai daun gandarusa yang sudah kita blender, kita ruqyah dan tinggal kita minumkan. Gunanya untuk mengeluarkan dulu unsur-unsur buruk di fisiknya. Semoga membantu pengeluaran jin ini. Herbal ini sangat baik untuk kesehatan karena dapat membersihkan lendir yang banyak menumpuk di dalam saluran pencernaan Yohan, sekaligus membongkar tempat bercokolnya bangsa jin. Pengobatan ruqyah syar'iyah masih berlangsung. Ayat suci Al-Quran terus dikumandangkan. Ya pemirsa, ruqyah bisa dilihat pasien kita saat ini berbeda dari pasien kita sebelumnya. Dia bisa berdialog dengan Ustadz bahkan, tapi kita tidak bisa menentukan apakah itu jinnya atau itu diri Bapak Yohan sendiri. Sekarang Ustadz Faizar melakukan ruqyah yang digabung dengan metode teknik guasa. Manfaatnya agar jin jenis tayar ada di dalam tubuh Yohan bisa keluar. Ya pemirsa, ini sekarang sedang proses pengeluaran ya, sedang proses detoksnya. Nah Ustadz Faizar mungkin bisa dijelaskan nih kepada kami. Tadi kan saya lihat, kadang kita ngobrol dia connect sebagai Pak Yohan. Kadang tapi bisa-bisa ngobrolnya ngelantur, jadi kayak mungkin jin yang lagi ngerasuk dalam tubuhnya Pak Yohan. Nah, mungkin Ustadz bisa memberitahu kepada kita gitu, gimana cara kita membedakan mana yang orang sesungguhnya atau itu gangguan dari jin. Kalau untuk membedakannya, kita bisa lihat dari beberapa reaksi-reaksi serta beberapa otot yang menegang. Nah ini yang bisa kita jadikan patokan mana orang yang kesurupan asli dan mana yang bohongan. Memang itu butuh jam terbang ya, khususnya kita sering meruqyah orang nanti bisa mengetahui mana yang kesurupan asli, mana yang bohong-bohongan.
dari nafas, dari urat-urat yang mengencang, serta dari tatapan mata itu tidak bisa dibohongi. Karakter jin toyar atau jin angin bisa dideteksi dengan melakukan kerokan ke bagian kulit. Hanya dengan gesekan ringan saja akan memunculkan tanda merah kehitaman. Proses kerokan ini dilakukan sambil membacakan ayat ruqyah dan berharap kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha untuk melepaskan jeratan jin kembali dilanjutkan dengan terapi air panas belerang di sebuah pemandian tak jauh dari rumah pasien. Teknik pertama dengan berendam sembari menekan bagian tubuh tertentu. Manfaat air belerang dapat melancarkan sirkulasi darah, membuat stamina tubuh lebih tangguh dan tidak cepat lelah. Ya pemirsa Ruqyah, alhamdulillah proses terapi pasien kita kali ini sudah selesai. Nah Ustadz Faizar, mungkin ada langkah terakhir yang akan dilakukan? Kita akan berikan minyak jintan hitam, kemudian dengan minyak zaitun, gunanya untuk mengangkat lendir yang masih melekat di dalam organ tubuh. Minyak zaitunnya cukup 2 sendok makan, adapun minyak habatus sauda kita berikan 1 sendok makan saja. Untuk melengkapi pengobatan ala Rasulullah ini, Ustadz Faizar kembali memberikan racikan herbal berupa habatus saudah dan minyak zaitun kepada Yohan. Pak Yohan, sekarang apa rasanya? Alhamdulillah setelah kali 3 terapi ya. Ya. Badannya udah seger. Seger. Fresh, cuman setelah terapi terakhir tadi baru kata lemesnya. Lemesnya. Mungkin itu salah satu tanda-tanda jin dalam tubuh Pak Yohan benar-benar keluar gitu ya Ustadz? Insya Allah itu salah satu tandanya. Insya Allah. Semoga keluar, benar-benar keluar. Ya, amin ya Rabbal. Proses ruqyah akhirnya selesai. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa iblis dan bala tentara setan amat pandai memperdaya manusia. Orang yang tidak paham akan menyangka ia berada pada jalan yang benar, padahal ia sudah jauh melenceng dari akidah sesungguhnya. Bersyukur dengan karunia-Nya dan kembali ke jalan tauhid akan membawa diri seorang muslim hijrah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bela diri adalah salah satu olahraga yang dianjurkan bahkan disunahkan oleh Nabi SAW. Namun bela diri yang dimaksud adalah bela diri untuk mengolah fisik dengan olahan fisik yang murni, tempaan yang masuk akal dan tidak menggunakan unsur-unsur magis. Ingatlah bahwasanya kekuatan yang hakiki itu ada pada tauhid, ilmu, dan juga amal. Itulah yang akan mengantarkan kemenangan gemilang dan kejayaan abadi kaum muslimin. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.